Hello everyone, welcome back with me Juni Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada headphones itu artinya kita mau masuk ke story behind. Dan kali ini gue akan cerita tentang baby metal, perjalanan dan fakta-fakta singkatnya aja ya. Karena gue ingin mengangkat sedikit kulitnya dulu nih, belum masuk kepada masing-masing personalnya. Jadi kita coba telaah lebih dalam tentang perjalanan dan perbentukannya baby metal itu sendiri. Buat teman-teman yang sudah tahu, please koreksi gua kalau gua salah dan tambahin kalau ada informasi-informasi yang memang tidak gua mention. Dan buat teman-teman yang belum tahu tentang baby metal, kita nikmatin video ini biar jadi informasi yang menarik atau kalian bisa browsing-browsing setelahnya. Oke, selamat datang di Story Behind. Semuanya dimulai pada tahun 2010 saat trio imut ini dibentuk sebagai subunit dari grup idol Sakuraga Queen. Awalnya banyak yang meragukan konsep kawaii metal ini. Siapa sih yang menyangka kalau suara cute ala idol bisa dipadu dengan heavy metal yang keras? Tapi disitulah letak keunikannya. Lagu debut mereka seperti Doki Doki Morning langsung ngehook banyak orang dengan keanehannya yang catchy banget. Pertama-tama, kita mulai dulu dari konsep kawaii metal itu sendiri. Siapa yang kepikiran buat gabungin musik metal yang keras sama gaya kawaii ala idol Jepang? Ternyata konsep ini lahir dari seorang produser bernama Koba Metal. Awalnya banyak yang skeptis geng, termasuk personil baby metal sendiri. Bayangin aja, Su Metal, Moa Metal, dan Yu Metal saat itu yang awalnya nggak ngerti sama sekali soal metal, tiba-tiba disuruh teriak-teriak di atas panggung. Tapi justru itulah yang bikin mereka unik dan akhirnya mampu mencapai kesuksesan. Nama baby metal sendiri punya arti yang unik loh. Baby dalam baby metal bukan berarti mereka imut atau anak-anak, tapi lebih merujuk pada kelahiran genre baru. Sebuah baby dari gabungan musik idol dan metal. Sedangkan metal jelas merujuk pada genre musik mereka. Jadi baby metal adalah perwujudan dari aliran baru yang mereka ciptakan. Banyak yang awalnya mengira bahwa baby metal itu cuma sekedar gimmick gengs. Tapi setelah melihat penampilan mereka, para metalhead berubah pikiran. Mereka bahkan menerima baby metal dengan tangan terbuka dan menyebutnya sebagai angin besar di dunia metal. Beberapa fans berat metal bahkan menyebut baby metal sebagai penyelamat musik metal karena berhasil menarik generasi muda untuk menyukai aliran musik yang satu ini. Oke, kalau menurut gua ya memang baby metal itu dibentuk dengan tujuan yang mulia. Jadi kayaknya tuh si Yui terus Suzuka dengan Moa itu terlahir emang untuk jadi legend metal di Jepang. Terbukti karena mereka itu dididik dari umur yang amat sangat dini gengs. Bayangin aja 2010 itu berarti Suzuka itu masih sekitar 13 tahun dan Yui dan Moa itu sekitar 11 tahun. Jadi memang si baby metal ini tuh dibentuk itu dari mereka itu masih anak-anak sekali. Jadi dari belum tahu apa-apa. Bahkan tadi juga kan udah dijelasin bahwa ketiga anak-anak ini tidak tahu apa-apa tentang metal dan mereka sudah didoktrin dengan metal-metal yang memang akhirnya mereka ini dipersiapkan untuk jadi sesuatu, untuk jadi legenda metal untuk di Jepang dan di seluruh dunia. Dan luar biasa ya gengs, dengan kehadiran Koba Metal memberikan visi. Ia sudah membentuk visi dari awal bahwa baby metal akan jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah hebatnya seorang produser. Sudah ngeplotting, sudah bikin program step by step biar jadi apa. Jadi kalau misalnya band tanpa seorang produser atau tanpa sebuah visi dan misi, maka itu akan melanglang buana nggak jelas. Tapi baby metal ini memang sudah dipersiapkan luar biasa dari awal kemunculannya. Bukan cuma fans, baby metal juga mendapat dukungan dari para legenda musik metal dunia. Salah satunya adalah Rob Halford dari Judas Priest yang menyebut mereka sebagai fenomena baru di dunia musik.
Kemudian ada juga Metallica nih yang turut mengundang Baby Metal untuk tampil bersama mereka saat di konser mereka di Jepang. Bruce Dickinson juga dari Iron Maiden bahkan menyebut Baby Metal sebagai inovasi musik yang sangat berani. Selain mendapatkan dukungan, Baby Metal juga berhasil berkolaborasi dengan beberapa legenda metal dunia. Mereka tampil bareng Rob Halford di Alternative Press Music Award dan menciptakan momen epik di atas panggung dengan membawakan lagu-lagu Judas Priest. Halford sendiri sangat terkesan dengan energi dan dedikasi dari para member Baby Metal. Ngomong-ngomong, kalian udah pasti tahu lah kalau Baby Metal punya mitologi sendiri. Ya, mereka sering ngomongin soal Fox God. Konsep ini bikin konser mereka terasa lebih megah dan misterius. Konon menurut cerita, Fox God adalah yang menuntun mereka dalam perjalanan musik mereka. Bahkan fans mereka dikenal dengan sebutan The One, kayak pengikut setia dari Fox God gitu deh. Keren kan? Baby Metal sendiri adalah utusan dari Fox God yang punya misi untuk menyebarkan musik metal ke seluruh dunia. Konsep ini menambah elemen misterius dan fantastis dalam setiap penampilan mereka, membuat fans makin penasaran dan sangat terlibat secara emosional. Awalnya gue juga bingung nih, apa sih Fox God kok sering kali ada sinyal-sinyal seperti ini nih. Kenapa mereka nggak begini atau gimana gitu, tapi mereka begini. Oh ternyata akhirnya menurut penjelasan-penjelasan dari kalian juga lewat komentar-komentar, ada mitologi tersendiri untuk Baby Metal yang memang ini adalah sebuah fiksi udah pasti ya. Sebuah fiksi yang dibangun oleh Baby Metal itu sendiri untuk mengaitkan antara musik dengan sebuah storytelling Fox God, dan ini gue baru sadar kalau ini adalah bentuknya seperti Fox rubah. Wah luar biasa, gokil. Ide-ide seperti ini loh, gimmick-gimmick seperti ini loh, atau visi-visi seperti ini loh yang bisa dikembangkan oleh seorang Koba Metal sebagai produser terhadap Baby Metal sebagai bandnya, itu menjadi sebuah cerita yang amat sangat unik yang bisa membuat para fans dan orang-orang bertanya-tanya apa itu, apa ini, dan itu benar-benar bikin emosional itu terbentuk, gengs. Karena mungkin backgroundnya Jepang juga kan dengan banyak-banyak anime-anime atau film-film yang memang seringkali masukin tuh unsur-unsur fiksi di dalam suatu cerita, dan itu menurut gua udah jadi budaya orang Jepang juga bahwa storytelling itu penting. Jadi memang menurut gua ini poin plus dan poin yang amat sangat unik ketika si Baby Metal itu mengkampanyekan tentang Fox God. Luar biasa, ini jenius geng, ini jenius, udah pasti jenius. Ada beberapa fakta yang pasti kalian udah pada tahu ya geng, khususnya para fans Baby Metal. Mereka sukses banget di luar negeri. Tahun 2014 mereka tampil di festival besar seperti Sonic Fair di Inggris. Yang bikin kaget adalah mereka awalnya nggak diharapkan nih bisa menarik perhatian para metalhead saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Para metalhead malah kagum dengan aksi panggung mereka yang energik dan sangat berbeda dari yang lain. Bahkan legenda metal seperti Rob Halford tadi dari Judas Priest sampai bilang kalau dia ngefans banget sama Baby Metal. Gokil gengs! Perjalanan karir Baby Metal juga diwarnai dengan kesuksesan global. Album mereka, Metal Resistance, berhasil masuk Billboard 200 di Amerika Serikat, menjadikan mereka sebagai band Jepang pertama yang berhasil masuk ke chart tersebut dalam 50 tahun terakhir. Mereka juga menggelar tur dunia loh yang sukses besar dan tampil di berbagai negara, dari Eropa hingga Amerika. Bahkan Baby Metal bukan cuma fenomena di Jepang nih, tapi juga bisa disebut sebagai fenomena global. Tahu nggak kalau Baby Metal juga mencetak sejarah sebagai artis Jepang pertama yang tampil di Wembley Arena Inggris. Pada tahun 2016, ini bukanlah pencapaian yang kecil loh. Konser mereka itu sold out dan para fans datang dari berbagai macam negara. Yang lebih keren lagi nih gengs, mereka berhasil mencatat rekor penjualan merchandise terbanyak dalam sejarah venue tersebut. Fans Baby Metal emang benar-benar loyal dah. Meskipun awalnya mereka itu dianggap cuma gimmick-gimmick, tetapi itu semua bisa dipatahkan gengs. Karena apa? Terbukti Baby Metal mengalami perjalanan yang amat sangat meningkat sampai akhirnya bisa menembus batas internasional.
luar biasa. Bahkan di Wembley sendiri dia mencatatkan sejarah bahwa salah satu band yang mampu membreak apa sih bahasanya, itu pokoknya bikin apa ya, pecahkan rekor, ia bisa menjual merchandise secepat itu cuma Baby Metal di Wembley Arena, gengs. Wembley. Kalau di Jepang oke lah ya, tetapi ini di Wembley, di negara orang, dan semua merchandise-nya laku dengan luar biasa cepat. Itu sebuah rekor yang mantap di luar musik loh, di luar musik. Jadi memang Baby Metal ini kayaknya semuanya diploting, baik dari mitologinya, baik dari musiknya, baik dari pergerakan merchandise-nya, dan semua-muanya. Itu luar biasa, benar-benar menepis semua segala omongan-omongan terkait mereka yang ada gimmick lah atau apapun. Yang pasti ini adalah benar-benar band berkualitas, penuh dengan perhitungan dan visi misi yang jelas. Luar biasa menurut gua itu ya. Bukan cuma di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Bahkan kalau mereka nggak sukses di luar Jepang, gua nggak akan tahu itu Baby Metal apa. Ini bukti konkret. Baby Metal nggak cuma populer di Jepang, tetapi juga punya basis fans internasional yang sangat besar. Mereka sering tur ke berbagai negara dan selalu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Menarik ini gengs, banyak fans internasional yang bahkan nggak bisa bahasa Jepang, tapi mereka bisa nyanyi bareng di setiap konser itu. Itu buktinya kalau musik memang benar-benar bahasa universal ya. Jadi nggak perlu tahu bahasa Jepang, tapi kalian bisa ikut bernyanyi. Ya kayak gue nih, kayak gini. Kolaborasi Baby Metal dengan musisi dunia lainnya juga salah satu highlight perjalanan mereka loh. Mulai dari Rob Halford Judas Priest hingga Have Hero dari Thailand, dan yang pastinya yang paling happening banget yaitu ketika mereka berkolaborasi dengan Bring Me The Horizon. Kolaborasi mereka selalu berhasil menghadirkan sesuatu yang baru dan menarik. Setiap kolaborasi menunjukkan bahwa Baby Metal bisa menyatukan berbagai genre musik dengan cara yang unik dan inovatif. Apalagi kalian udah pasti tahu dong kolaborasi terbaru mereka bersama Electric Callboy yang rata-rata itu udah keren abis deh, nggak ada obat. Gua jadi teringat ketika pertama kali dengerin Baby Metal, itu tepatnya adalah ketika gua bikin reaction Bring Me The Horizon yang Kingslayer yang featuring sama Baby Metal. Awalnya gue sama sekali nggak tahu tentang Baby Metal, cuma pernah denger tapi nggak tahu satupun lagunya. Dan di situ benar-benar mengagumkan. Akhirnya gue jadi banyak reaction tentang Baby Metal dan sampailah video ini kita angkat karena memang akhirnya gue jadi agak sedikit terbawa dengan emosional Baby Metal. Baby Metal sendiri udah pasti jelas ya kan bahwa ini adalah salah satu band yang sangat open minded dan open the door untuk pintu kolaborasi. Contohnya seperti yang tadi kita sebutkan dengan Rob Halford dari Judas Priest, dengan Bring Me The Horizon pastinya, dan Have Hero juga dari Thailand, dan yang paling terbaru itu adalah Ratatata dengan Electrical Boys yang dari Jerman kalau nggak salah, dan itu benar-benar menjadi salah satu titik keberhasilan untuk sebuah band. Selain open minded dan terbuka untuk artis manapun, Baby Metal juga memploting sebuah kolaborasi itu adalah salah satu di mana kesempatan mereka untuk melebarkan sayapnya, untuk meluaskan nama Baby Metal itu sendiri. Dan sudah pasti terbukti ya, setiap kolaborasi mereka itu benar-benar pecah. Dan satu catatan lagi, nggak mungkin artis sebesar mereka, baik itu Tom Morello juga, Bring Me The Horizon dan yang lainnya itu mau berkolaborasi dengan Baby Metal kalau Baby Metal tidak punya sesuatu. Udah pasti Baby Metal punya value. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme dan memang menjadi bukti bahwa Baby Metal adalah band yang sangat unik dan besar. Luar biasa, gengs! Meskipun mereka udah mencapai banyak kesuksesan, perjalanan Baby Metal nggak selalu mulus, gengs. Pada tahun 2018, salah satu member awal yaitu Yui Metal memutuskan untuk keluar dari grup karena masalah kesehatan. Meski begitu, Su Metal dan Moa Metal tetap melanjutkan perjuangan mereka dan bahkan memperkenalkan Momo Metal sebagai member baru menggantikan Yui pada tahun 2023 yang lalu. Ini bukti bahwa Baby Metal terus berkembang dan beradaptasi meskipun menghadapi berbagai rintangan. Itulah perjalanan sebuah band.
tidak akan pernah terlepas dari sebuah drama, baik drama yang dibuat secara sengaja maupun drama yang datang sendiri secara nyata. Karena apa? Ini adalah perjalanan karir, karir yang apa sih namanya tuh melibatkan banyak pihak. Jadi kalau misalnya baby metal akhirnya mengalami masa-masa sulit ketika kehilangan membernya, itu adalah takdir ya, itu takdir. Dan kita semua tahu bahwa Yui adalah salah satu personil tetap utama, personil pertama yang memang dia ikut dalam pembentukan proses baby metal itu sendiri. Tetapi apalah daya kalau misalnya dunia itu harus membuat Yui mundur dari keterlibatannya di baby metal. Tetapi life must go on, show must go on. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu lama bersedih-sedih. Ya kita harus move on. Itulah akhirnya si baby metal ngeluarin tuh versi-versi Avengers. Sampai akhirnya mereka menentukan pilihan kepada Momo untuk menggantikan posisi Yui. Gua rasa itu bukan sesuatu yang mudah ya. Baik untuk baby metal itu sendiri maupun untuk para fans. Karena kehilangan member itu bukanlah hal yang sangat mudah diterima ya. Apalagi mereka adalah member-member yang diperkenalkan secara awal, yang sejarahnya tuh dari awal. Jadi itu bukan hal yang sangat mudah untuk diterima. Itu gue yakin banget. Toh ini terbukti dari bagaimana Momo itu tidak langsung diresmikan. Mereka pakai Avenger dulu, bahkan Momo sempat jadi Avenger dulu sampai akhirnya mereka meresmikan Momo untuk menggantikan posisinya Yui. Tapi itulah perjalanan, itulah kehidupan. Inilah realita yang perlu kita terima. Mau tidak mau, suka tidak suka, show must go on everybody. Kalau kalian dengar musik baby metal dari album pertama hingga terbaru, kalian pasti bisa ngerasain deh evolusi yang luar biasa. Dari yang awalnya lebih dominan dengan elemen idol pop, kini mereka semakin bereksperimen dengan berbagai subgenre metal dan elektronik. Tapi satu hal yang tetap sama, semangat dan energi mereka yang selalu bikin kita terpukau. Jadi itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang perjalanan baby metal dari awal yang penuh tantangan hingga menjadi fenomena global. Mereka telah membuktikan bahwa musik memang tak kenal batasan. Terus dukung baby metal ya geng, karena gue tahu deh pasti kalian bener-bener ngefans banget sama baby metal. Dan ikuti terus perjalanan mereka yang penuh kejutan. Oke, cukup sekian ya gengs yang gue bisa sampaikan tentang baby metal. Ceritanya emang agak singkat sih. Gue nggak pengen masuk ke detail-detail dulu sampai ke masing-masing personilnya. Gue pengen masuk ke kulit dasarnya dulu aja nih. Jadi kalau misalnya udah kulit dasarnya ada yang salah, gue koreksinya gampang. Tapi kalau misalnya udah masuk terlalu dalam dan kemudian gue salah, aduh aku kan minta maaf, akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, semoga informasi ini, cerita ini bisa menjadi input buat kalian yang baik. Dan ini bisa jadi pelajaran juga bahwa artinya proses tidak akan pernah bohongin hasil. Karena hasil bagaimana tergantung prosesnya. Kalau prosesnya memang dipersiapkan dengan matang, dengan baik, pasti yang namanya hasil akan datang dengan baik juga. Jadi buat teman-teman yang lagi berproses, jangan pernah menyerah. Apapun drama di dalamnya, apapun kondisi di dalamnya, jangan pernah berhenti. Dan pastikan setiap langkah kita itu dipenuhi dan dipersiapkan dengan visi misi yang jelas. Agar apa? Agar kita mampu mencapai hasil yang maksimal. Oke, cukup sekian aja dari gua. Nanti kita ketemu lagi, mungkin gua akan masuk cerita ke masing-masing membernya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Well, see you next time, motherfucker.